Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang konservasi alam di Indonesia dan dunia yang diantaranya membahas manfaat flora dan fauna untuk kesejahteraan. Flora dan fauna di Indonesia memiliki berbagai manfaat dan dapat digunakan untuk berbagai hal seperti menjaga keseimbangan ekologis. Tanpa adanya flora dan fauna, manusia tidak dapat bertahan hidup sebab oksigen yang dibutuhkan manusia untuk pernapasan dihasilkan dan dilepaskan oleh flora. Sebaliknya, karbon dioksida yang dihasilkan oleh fauna dibutuhkan oleh flora untuk fotosintesis, serta flora dan fauna menjadi sumber makanan dan obat-obatan. Hewan menjaga keseimbangan populasi dengan memakan tumbuhan dan memangsa hewan lain, yang memungkinkan proses penyerbukan perkembangbiakan tumbuhan. Selain itu, kotoran dan jasad hewan yang telah mati menjadi sumber pupuk bagi tumbuhan. Selanjutnya, bermanfaat sebagai nilai estetika. Nilai estetis adalah nilai yang dimiliki oleh suatu objek, peristiwa, atau keadaan karena kelebihan kapasitasnya untuk memberikan kesenangan atau ketidaksenangan jika dihargai atau dialami secara estetis. Hal ini terlihat dari banyaknya manusia mengunjungi lanskap alam untuk menikmati keindahan alam seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Selanjutnya, dapat mengembangkan ekonomi lokal. Flora dan fauna memberikan kontribusi ekonomi bagi negara melalui pariwisata, misalnya lokasi liburan seperti Kepulauan Raja Ampat, Pulau Komodo, Mandalika, Wakatobi, Kepulauan Seribu, Bromo, dan Danau Toba. Dan contoh lainnya yang menarik wisatawan dari berbagai negara karena kekayaan dan keunikan flora dan fauna yang Indonesia miliki. Lalu bagaimana cara melestarikan flora dan fauna? Apalagi keragaman tumbuhan merupakan komponen penting dari biosfer sebab tumbuhan menyediakan oksigen di dunia dan menjadi sumber makanan bagi manusia dan hewan. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa banyak flora dan fauna terancam punah yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah perubahan iklim, eksploitasi berlebihan, dan polusi yang terjadi pada beruang kutub dan kuda Nil. Padahal keberadaan flora dan fauna sangat berguna bagi keberlangsungan hidup manusia dan pada rantai makanan menempati posisi yang signifikan. Proses pelestarian flora dan fauna kerap terganggu oleh berbagai kerusakan yang disebabkan oleh pengaruh evolusi. Evolusi adalah proses ketika berbagai jenis organisme hidup diperkirakan telah berkembang dan terdiversifikasi dari bentuk-bentuk sebelumnya dalam waktu yang lama. Proses ini terjadi akibat seleksi alam ketika organisme yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan cenderung dapat bertahan hidup, dan sebaliknya, apabila organisme tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan maka akan punah atau berpindah ke tempat lain. Akibatnya banyak spesies lama yang tergantikan oleh yang baru sebagai akibat dari adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan menyebabkan adanya keanekaragaman makhluk hidup. Kerusakan lain yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi tuntutan kehidupan seperti menggali area yang luas, memodifikasi bentang alam, dan bahkan menciptakan lahan baru, memburu hewan, menebangi pepohonan tanpa menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Akibatnya banyak flora dan fauna yang kehilangan habitatnya dan terancam punah. Selanjutnya yaitu bencana alam dapat mempercepat kerusakan lingkungan serta mengancam kehidupan hewan dan tumbuhan. Contohnya seperti kebakaran hutan, gunung meletus, tsunami, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi keseimbangan alam dan mengancam kelestarian lingkungan. Oleh karena itu perlu upaya pencegahan agar lingkungan tidak mengalami kerusakan. Yang lebih parah salah satunya yaitu dengan konservasi flora dan fauna. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan
melalui kegiatan-kegiatan berikut. Dengan penetapan hutan lindung sebagai upaya perlindungan sistem penyangga kehidupan, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Perlindungan penyangga kehidupan ditujukan terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Contohnya seperti hutan lindung Langsa di Provinsi Aceh dan hutan lindung Wahya di Kalimantan Timur. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli. Kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam dan suaka marga satwa. Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Contohnya seperti cagar alam Sibolangit di Sumatera Utara, cagar alam Waigeo di Pulau Waigeo, Provinsi Papua Barat. Suaka marga satwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa. Untuk keberlangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui pelestarian alam serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi untuk melindungi. Kawasan pelestarian alam terdiri dari yang pertama yaitu Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Seringkali Taman Nasional awalnya merupakan cagar alam atau suaka marga satwa yang kemudian diperluas dan ditetapkan sebagai Taman Nasional. Beberapa contoh Taman Nasional yang terdapat di Indonesia yaitu Taman Nasional Gunung Leuser terletak di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara merupakan suaka marga satwa terbesar di Indonesia dengan luas lebih dari 1 juta hektar. Selanjutnya Bukit Barisan Selatan yang membentang dari Provinsi Bengkulu hingga ujung selatan Provinsi Lampung, luasnya 356.800 hektar. Kedua taman nasional tersebut melindungi gajah, harimau Sumatera, badak Sumatera. Dan terdapat flora yang dilindungi yaitu Padma raksasa atau yang biasa kita sebut Rafflesia arnoldii. Selanjutnya Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang berpusat di 2 gunung berapi yaitu Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang berada di Provinsi Jawa Barat melindungi berbagai jenis anggrek hutan, kantong semar, kijang, lutung, dan macan tutul. Lalu Taman Nasional Ujung Kulon yang berada di Provinsi Banten melindungi berbagai rotan, kayu gaharu, dan badak Jawa. Serta Taman Nasional Baluran yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan ciri khas sabana karena terdapat semak berduri seperti akasia berduri dan menjadi tempat perlindungan rusa, babi hutan, burung merak, dan lutung. Selanjutnya Taman Nasional yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara yaitu Taman Nasional Pulau Komodo yang letaknya di Pulau Sumbawa dan Flores sebab dikhususkan untuk perlindungan reptil purba yaitu Komodo. Dan di Pulau Papua terdapat Taman Nasional Lawrence terletak di antara 3 provinsi yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, serta di Pulau Kalimantan terdapat Taman Nasional Kutai di Provinsi Kalimantan Timur. Konservasi selanjutnya yaitu Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan bukan asli, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Lalu Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam,
konservasi flora dan fauna tidak hanya menjadi perhatian bangsa Indonesia. Bangsa-bangsa di dunia juga menaruh perhatian. Beberapa tempat konservasi flora dan fauna di dunia antara lain sebagai berikut. Taman Nasional Yosemite di California, Amerika Serikat yang ditetapkan pada tahun 1864, terdapat 1.400 spesies tanaman, salah satunya pohon sequoia. Sequoia adalah pohon terbesar dan tertua di dunia, hampir berumur 3.000 tahun dengan ketinggian lebih dari 76 meter dan diameter sekitar 9 meter. Dan terdapat 300 spesies hewan vertebrata, contohnya ikan, reptil, amfibi, burung, dan mamalia. Dan inilah Taman Nasional Yosemite. Selanjutnya Pulau Guadalupe yang merupakan pulau vulkanik yang terletak di Meksiko yang menjadi tempat berlindung bagi burung dan mamalia laut seperti gajah laut dan hiu putih besar. Pulau ini menjadi konservasi alam sejak tahun 1928 dan menjadi konservasi alam tertua di Meksiko. Kepulauan Galapagos terletak di Samudra Pasifik sekitar 1.000 km dari pantai Ekuador dan merupakan pulau vulkanik aktif. Fauna yang dapat ditemukan antara lain iguana laut, kura-kura raksasa, dan burung finch yang sejenis dengan burung pipit. Kepulauan Galapagos dijadikan salah satu situs konservasi alam UNESCO pada tahun 1978. Pulau ini juga merupakan tempat Charles Darwin menemukan teori evolusinya. Sekian materi yang dapat disampaikan, sampai bertemu di video selanjutnya.